nengok deh. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan dua sosok yang tidak asing lagi pelawak kita yang bernama Pak Tut Wardedana dan Made Kipli Bagus Genjing. Nah, bukan hanya lucu tapi mereka juga mampu menyampaikan pesan-pesan yang sangat baik di masyarakat. Benar. Ya, yang mungkin saya ada beberapa pertanyaan kepada rekan-rekan teman berdua ya. Mungkin apa nih kok kenapa bisa ada inspirasi apa ingin menjadi pelawak ini? Apa ya dia? Mungkin karena jiwa kita dia. Ya mungkin karena tuntutan hidup kita ya. Bukan tuntutan hidup sih. Awalnya sih karena karakter kita yang suka bercanda. Dan mungkin dari karakter bercanda itu kita punya visi misi. Sedang kita dilirik oleh manajer kita sekarang. Visi misinya apa ini? Jadi visi misi kita itu kita suka membuat banyak orang bahagia. Waduh, sekali terinspirasi sekali. Kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan kebahagiaan orang lain. Ya. Mantap sekali. Lebih manisnya seperti itu. Nah, inspirasi ini biasanya dari mana nih inspirasi yang Pak dapatkan ini dari mana? Dari kehidupan nyata atau dari dalam diri sendiri? Kehidupan nyata ada sih Deo. Dalam diri sendiri ada juga gitu. Jadi tentunya ketemu orang yang lebih senior dari kita itu kita menemukan inspirasi dari mereka. Oh, ternyata inspirasi kita sama. Ternyata tujuan kita sama. Seiring berjalannya waktu lah. Jadi ada pengalaman pribadi yang sering dijadikan lelucon ya biasanya ya? Ya pastinya. Jadi di lelucon itu lebih fresh tuh ketika kita mengangkat masalah hidup. Real. Ya lebih realita ya. Gitu. Jadi di mana orang yang menganggap masalah hidup itu adalah beban, tetapi kita di sini mencoba untuk melucukan masalah hidup itu. Membuat yang pahit itu menjadi manis. Benar. Kita mah gula. Ya. Susu juga boleh. Terus sekarang ya. Nah, biasanya nih pertama kali saat tampil nih, bagaimana perasaan Pak Tut sama Pak Dedi pertama kali tampil? Pertama kali tampil ya pasti ada gugup dia. Gugup, takut, dan linglung. Wih. Jadi hal itu kita rasakan di awal tuh karena kan orang itu sudah menilai, oh nih pelawak nih pasti lucu, pasti baut, pasti keren. Tapi nih takutin ketika Raga tampil, sih lucu loh. Tanggung jawabnya ada tanggung jawab. Ya pasti. Jadi itu yang membuat kita takut wajar gitu. biasanya seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita kelihatan lucu itu ada banyak hal yang harus mendukung penampilan kita kan gitu. Yang pertama tuh audien. Yang sing ada penonton yang orang Raga baut. Oh, benar. Dari yang ketawa. Yang sing ada sound kayak kena Raga ngomong. Oh tadi gal-gal aku kolongannya oke. Pasti mau pengeras suara. Itu penting tuh. Terus lighting juga. Lampu yang sing ada lampu mematang apa kayak gini. Kayak kena lucu ini drama lucu jadinya. Kayak kena mengekspresikan apa kan. Tertogong ya. Panggung juga penting. Karena ketika ada panggung itu terlihat kita itu berada di tempat yang lebih istimewa, lebih spesial lah gitu. Jadi ada tatapan, oh ini dia gininya apa namanya tuh angelnya, oh ini. Jadi itu pentingnya. Lebih terfokus lah pandangan masyarakat kepada kita nanti di panggung. Biasanya di sini ada tantangan besar yang sering terjadi ini apa nih? Harga, tantangan harga. Sing gitu bukan gitu. Sing kadang-kadang ada masyarakat kita deh. Ngalih aneh mudah tapi pang baut, pang luung bin. Itu tantangan juga benar. Ngalih aneh mudah tapi berkualitas. Itu sangat susah. Ya. Itu ada harga, ada kualitas. Ya sekarang tantangan apa yang maksud Pak tadi? Tantangan terberat nih biasanya mungkin audiennya tidak merasa lucu nih. Itu tantangan paling berat itu ketika kita pentas di nak ngaben masal di kan. Ketika nak ngaben masal tuh Raga kan pasti bersedih. Sedih. Iya. Gitu. Jadi Raga pentas di ujung acara. Pasti bertopeng si Dekarje, misi Bondres. Jadi Raga menghibur anak sedih. Orang yang sudah lelah, Maja Raja, ane beli 2 bulan dia kene magadang kene matane mau balik. Gainang tuh kede. Biar tawa. Apa buin bisa ngeling ben dia karena kehilangan kan. Gainang tuh kede.
misi konen maya keturunan deh. Kayaknya anu icing ini bungut dan abang topeng ini sing sebut-sebut sedangkan mani oke kamu ajar-ajar. Itu tantangan itu. Paling berat itu sebenarnya. Tantangan yang kedua, dalam 1 minggu atau 3 hari dan waktu berdekatan itu tempatnya sama. Tempatnya sama. Pentasnya itu tempatnya sama dan audiennya sama. Ya, Kita harus berpikir apa yang iya. kita akan keluarkan, apa namanya, topik-topik Ya, apa yang kita akan yang baru buat ya, lagi. yang Nah, baru. karena itu di perbedaan lawakan sama musik. Hmm. Kalau lawakan semakin sering didengar, semakin matahari. Iya. Dan musik semakin sering didengar, semakin bagus. Iya. Itu makanya, Itu perbedaannya. ya makanya sebenarnya lawak itu lebih mahal sebenarnya dong. Lebih mahal dan lebih sulit. Iya. Lebih mahal gitu. Coba rasanya. nanti Lebih sulit, Dut. Kita harus update terus, Dut. Ya, makanya itu mah lebih mahal Ya, maksudnya. pokoknya lebih sulit, Dut. Lebih sulit. Si ngerti maksudnya itu mana ini. Nah, pokoknya lebih sulit, lebih sulit. Ya nanti kita bahas tentang Iya, iya, iya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan yang mungkin menggelitik ini. Biasanya lebih suka tampil di panggung atau di depan televisi atau digital? Yang mana nih? Kita suka lebih di mana? suka pentas di depan panggung, di atas panggung. Tergantung. Ya, Bayaran. Bayaran. Sajan aman mahal juga ya, ya minyak deh. Tidak, Tapi tidak, kepuasan tidak. hati ya. Karena kita karakter pelawak itu ya ada kepuasan hati. Yang diraga pentas di televisi gitu kan. Berarti kan hanya ada kameramen yang menonton kita. Jadi tingkat kepuasan kita, lucu gak kita, bouncing gitu. Susah kita menilai. Tidak ada interaksi dari Dan itu tidak mengangkat power kita. Iya, iya. Tapi yang diraga pentas di atas panggung dengan ribuan penonton dan tuh dingin kedeknya cuma kejang kedek. Rasanya ya. Ras, kita puas. Tapi terkadang di televisi ada gini silakan wore. Ah, itu efek Wah, itu. efek saja. Tapi kan ketika kita syuting itu nggak ada efek itu. Itu sih lebih enak kita di panggung. Apalagi isi Ya. orang yang mau kencing, Pak, jangan lupa jangan kencing. Aduh. Aduh. Lebih hajar, terus hajar biar kencing Nah, di tempat ini ya. ada lagi pertanyaan, apakah ada yang panutan nih dari komedi yang lain, mungkin dari inspirasi dari komedi siapa gitu? Pasti ya. Karena kita kan di Sunari Bajre itu maskotnya ya Tedwarte sama Cipli yang berperan sebagai kolok gitu. Ya kita sering berjalan berdua, kita juga sering ngambil MC, kita sering stand up berdua. Pokoknya kita berdua. Kita ngambil inspirasi kita nih dari artis nasional, Vincent Desta sama Sule, Andre. Gitu. Ini mereka ini yang sering kita Jadi panutan. jadikan panutan. Itu Jadi Inspirasi ya. di mana saya lihat bahwa melucu itu jangan takut kita terlihat jelek untuk membahagiakan orang lain. Itu yang mereka sering lakukan. Sangat mulia sekali. Kadang nggak tompel, pang bodoh gitu, tapi membuat orang lucu, membuat orang tertawa. Iya. Itu yang sering kita. Ini ada biasanya di masyarakat juga ada tanggapan yang negatif ya, biasanya waduh ini komedinya terlalu mungkin bicara Vulgar, kasar. ya, Nah, ya, itu ya. bagaimana cara menanggapinya? Kita sih simpel aja ya, karena berarti kalau ada yang seperti itu bukan marketing kita itu. Gitu. Seleranya beda. Seleranya beda, karena di sini kita sebagai pelawak itu masih membawa ciri khas dari daerah kita, pengkarakteran kita itu dari realita gitu loh. Iya. Yang ragu ngomong bahasa halus gitu, apalagi ngangon bahasa Sorsinggih. Sorsinggih, bahkan Sorsinggih ngangon penontonnya sih ngerti. Ya, tergantung audiens nih berarti. Ya, Tergantung makanya audiens. kita pentas itu pasti menggunakan bahasa campuran. Ada bahasa kasarnya di itu ada Sorsinggih, di kalane kengken diragu ngesor, di kalane kengken diragu ninggihang gitu. Sebenarnya saya nggak ada bondres tuh, ane ngomong kasar-kasar aja penonton sih ada. Iya. Masa penontonnya orang, cicing nani naskulain gitu sih ada sih entah. Paling kita dalam interaksi kita yang seperti itu, gitu. Bukan untuk audiens. Gitu. Dan sebelum kita pentas itu kita lihat lihat. Audiensnya, bagaimana kita audiensnya, ya. apakah bisa diterima, apakah nanti kita Tidak. lakukan kita juga lihat dari ini, ada anak-anak banyak, Tapi ada lihat- remaja, Oh, ada orang iya, tua, iya. kita kan bisa memposisikan Iya, kita lakukan iya. kita nanti. Iya. Ya, begitulah. Ya, nah menurut Pak Tut dan Pak D, apakah ini terkadang menjadi sarana untuk menyampaikan
politik di sini dalam berkomedi atau pesan-pesan sosial? Oh ya pasti. Karena di Bondres itu sangat fleksibel ya dia. Sangat bagus untuk daya tarik ya. Yang Bondres tuh anak demen tuh cenik, kelih, dua bajang demen aja Bondres. Karena lucu. Nah, ketika mereka melihat oh ada Bondres gitu, itu pasti lucu, dan mereka tanpa mereka sadari bahwa ada poin-poin yang kita bawakan di sana. Nilai-nilai. Ya, jadi di Sunari Bajre ini kita ditekankan oleh manajer kita untuk memberikan tontonan dan juga tuntunan. Jadi sing hanya hiburannya ragu banget loh. Penonton kedek demen ragu. Tapi sing ada isinya nih. Iya. Itu yang kita tekankan. Ada pesan-pesan moralnya gitu. Juga di sana ya. Makanya banyak dari instansi-instansi apapun itu lebih cenderung pakai Bondres untuk menyampaikan informasinya. Lebih natural. Ya, benar. Nggak terlalu formal. Iya. Nah, ini juga bagaimana cara menyeimbangkan antara ngelucu nih, dia tidak menyinggung salah satu pihak gitu, ada perasaan orang lain. Bagaimana cara menyeimbangkan itu dengan ngelucuan seperti itu? Kita mungkin yang itu kita main tak terobok adenu, main asang adenu. Karena kita memang pure kita memberikan hiburan. Jadi apa yang kita ucapkan itu pure bercanda gitu. Sehingga orang itu akan menanggapi, oh nih gini, hanya hiburan, hanya jokes gitu. Beda kalau kita mengeluarkan itu dengan dendam, pasti orang itu merasakan juga seperti gitu, wih ini ragu orang ini gitu. Beda jadi tanggapannya. Tadi bagaimana juga hampir sama. Kalau seperti itu orang paling sudah mengetahui ya. Saya itu sebagai seniman Bondres itu nggak perlulah serius dibawa ke bawah hati. Dan kita juga lakukan, kita tidak menyinggung fisik. Ya, benar. Wih ini bodoh hati, wih ini bersengokok. Tidak. Biasanya Lebih baik kita berdua saja lah, jangan melibatkan audiens. Kita lebih asik. Lebih bodoh cedut. Lebih baik kita bermain berdua, fisik gitu. Jadi tidak melibatkan audiens. Peran teman. Benar. Tadi audiensnya tidak dilibatkan. Gitu, kita hanya membuat dia yang menyaksikan kita. Kita hanya sebagai pelempar, penonton yang menerima. Benar. Kadang untuk ada menyinggung perasaan ini terlalu kurang, bayarannya kurang ini kan, biasanya ada komedi seperti itu ada. Apakah tidak menyinggung ini yang adakan acara ini gitu? Ada. Kadang orang yang seperti itu kan berpikir ya, wih mare mune bayar kajab gati main. Iya. Wih mare lebihin maya adijok muklo gati main gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Terkadang kita melihat situasi dan kondisi juga kan. Aman bertepuk penontonnya bermulai apa itu sing mulai bosan. Ketika tepuk penontonnya sang aneh lah acara nih. Nuliu nih pulau paling nih. Jadi yang ragu nih keluarganya kan ngulur waktu dari. Apalagi di atas panggung yang sudah ada rundown acara, kita udah dikasih waktu 30 menit. Jadi ragu karena bayar mahal mungkin. Cukup jam ragu gini kan korupsi waktu kita. Gitu. Bisa acara anaknya di belakangnya nanti man waktu gitu. Makanya kita mengikuti situasi dan kondisi ya. Tidak pernah kita memperhitungkan, wih marah bedek bayarannya, kejap main gitu. Kita pernah lu pentas itu di televisi itu 3 menit, hanya 3 menit waktunya itu. Bayarnya lumayan ya? Lumayan sih. Ya janganlah di 3 menit. Kita pentas 3 menit. Itu dibayar full. Berapa menit ini? Berapa menit ini? Ini baru 13. Bayarnya lumayan lah. Coba bayangkan 3 menit kita dibayar 2 juta, sekarang ini udah 13 menit. 8 juta kan kita dapat hari ini. Enak nah, ini ada biasanya ada momen-momen yang sangat terkesan saat melakukan komedinya. Pasti Pak Tut dan Pak D memiliki momen. Dari Pak Tut mungkin momennya ya. Momen yang paling membuat terkesan, paling ingat sampai sekarang itu yang mana nih gitu? Di mananya nih gitu misalnya? Momen itu ketika ada yang sampai fanatik dengan saya. Sampai fanatik. Ya, itu yang bikin saya bangga dengan diri saya, terkesan dengan hal itu gitu loh. Jadi penonton tuh beraliange pelawak len, singnya singnya pokoknya yang pang Blitut waktu, yang pang Patut waktu gitu. Itu yang bikin saya jadi punya fans berat ya.
agak belibetan nih. Mungkin dari Pak D nih, gimana nih Pak D? Kalau Gimana saya momen sih terkesannya? momen Apa terkesannya ada seseorang yang katanya tidak bisa ketawa melihat seluruh pertunjukan topeng ataupun seniman Bonres. Setelah dia melihat kami berdua perform, dia tertawa. Itu yang sangat bangga. Ya, itu dengan jangka waktu 3 menit loh. Dia sudah tertawa. Mantap sekali, luar biasa sekali ini. Nanti Terlihat bayarannya ini kualitas. udah berapa menit? Ini sudah 15. Berarti hitung kali 5 aja deh ya. Nah, itu 3 menit orang kedua. Oh, Kamu yang saya Kalau lunas nih. kalau memang 3 menit mahal, nanti saya cukupkan saja sampai sini. Kalau masih ada pertanyaan tenang aja. Ya. Tenang aja. Saya Bagaimana? cukupkan, nanti bayarannya lebih mahal lagi. Terima kasih banyak ini atas Siap. sudah datang di kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.